terkait dengan emas itu ada yang istilahnya orang-orang yang membuat statement yang kadang nggak menyesatkan. Ingat nggak Om Hendri waktu kita meeting di acara perbankan diundang sama teman Om Hendri yang makan di kayak apa makanan Thailand kita. Oh ya, oke. Ingat banget aku. Dia bilang ini ingat ya semuanya emas itu udah di titik paling tinggi, mending jual saja. Aku ingat banget waktu itu. Ternyata tidak terjadi, Zut. Iya, tapi malah itu, tambah tinggi. Iya, itu pede banget lah mikir. Jadi kalau ini ya mau fitness ya, dia ngeluarin presentasi ABCD, iya, kayaknya udah tinggi banget. Itu jelas banget bilang jual. Ternyata malah naik itu. Yang pada datang dalam arti udah ngundangin ekspor, jual, taunya makin naik, rugi dong. Ya nggak ingat nggak? Itu jelas banget loh. Itu jelas. Waktu itu tuh harga emas masih di bawah 1,5 nih kalau nggak salah. Ya iya, dia udah kayak ini jual. Sekarang mau 2 juta. Yang jual kasihan tuh orang-orang ya, itu. Karena kan tergantung. Halo Moviters, lagi dengan saya Henry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita mau bahas soal kondisi ekonomi ya, IHSG yang terus anjlok dan trennya terus menurun. Di kondisi saat ini juga kondisi ekonomi itu masih sangat sulit ya, inflasi tinggi, bunga The Fed juga masih tinggi, terus juga ketidakpastian ekonomi di dalam negeri dan tentunya juga kondisi ekonomi global. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah kita harus rame-rame nih ya pindah ke emas atau masih tetap stay di saham nih? Karena untuk pemain saham ini menciptakan kepanikan ya karena kondisinya yang seperti ini dan trennya terus menurun. Nah, sebelum nanti kita bahas soal emas, saya mau tanya dulu nih soal kondisi yang saat ini terjadi ya. Nah, Zut, gimana nih Zut? Menurut lo ya, dengan kondisi seperti ini IHSG terus menurun, kira-kira penyebabnya ini apa sih? Ya. Jadi memang tadi kalau Om Hendri bilang IHSG akhir-akhirnya agak cenderung turun memang iya. Tapi kalau Om Hendri lihat beberapa hari terakhir agak sedikit bounce back ya atau agak mengalami kenaikan. Kemarin sih beritanya udah mulai kayak menguat lagi sih. Betul, iya. Jadi ya biasa kan kadang saham itu kalau mencapai titik tertentu, titik jenuh gitu ya, aksi jual terus suatu saat dia pengen beli gitu kan. Karena ada jual ada beli pasti. Nah, jadi kalau terkait dengan penyebab kenapa sih kok IHSG itu bisa anjlok. Memang kalau kita kelompokkan gitu ya bisa dibagi menjadi dua kategori Om Hendri. Yang pertama tentunya faktor yang dari kita ya orang di Indonesia itu agak susah mengontrol itu adalah faktor eksternal ya. Jadi dari luar, misalnya kayak kondisi ekonomi global gitu ya. Nah, kondisi ekonomi global itu ya kita sesimpel waktu terjadi COVID itulah ya. Jadi kan kondisi ekonomi melemah ya pada saat COVID itu juga sama-sama ini ya, menurun juga ya. Itu tuh tajam banget Hendri turunnya. Ibaratnya kalau misalnya katakanlah nih ya, aku pemula gitu, Hendri juga pemula, baru masuk, terus terjadi COVID, ya dari katakanlah nabung uang 10 juta bisa tinggal 4 juta atau 5 juta gitu, %, koreksinya. Langsung separuhnya ya? Iya, meskipun memang ada beberapa emiten yang agak naik gitu ya, kayak emiten kesehatan gitu. Tapi itu lagi kondisi ekonomi kan nggak menentu, kayak ngeri gitu ya. Wah ini nanti apa yang terjadi gitu kan. Otomatis gejolak ekonomi global itu kacau sehingga ya IHSG terpukul juga. Bukan cuma IHSG ya, tapi beberapa istilahnya saham yang ada di dunia gitu. Nah terus kemudian ada juga masalah fluktuasi komoditi internasional. Jadi kalau misalnya katakanlah komoditi tertentu itu mengalami penurunan, itu juga akan mengurus nilai IHSG yang ada di Indonesia. Karena ya faktor utama dari IHSG itu kan penyokongnya itu kan komoditi gitu. Kayak misalnya sawit, terus kemudian minyak, terus beberapa komoditi yang tentunya itu sangat berpengaruh ya yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Dan juga geopolitik gitu, terjadi keributan di sebuah negara atau konflik yang melibatkan banyak negara, misalnya kayak kemarin kan Rusia sama Ukraina lagi perang gitu kan ya, itu turun gitu. Tapi memang ketika ada turun gitu ada memang emiten-emiten yang mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau aku di grup itu ada yang kerjanya kan di minyak gitu, iya ekstrimnya wah perang aja lah biar nanti harga komoditi minyak naik gitu. Biar minyaknya naik ya. Begitu. Tapi secara umum komoditi banyak yang turun karena perang gitu kan, menghentikan demand gitu kan. Oh nggak ada ekspor lagi lah gitu. Jadi nilainya turun. Gitu. Terus ada juga
pengaruh dari suku bunga ya, the Fed gitu ya. Jadi kalau misalnya secara umum tak naikin nih suku bunganya di situ kan, otomatis investor-investor asing, wah yaudah deh, aku tarik aja uangku di Indonesia, aku pindahin gitu. Itu. Terus ada juga ya aksi jual gitu ya. Jadi investor merasa ada peluang yang lebih menarik gitu, atau kok ini kayaknya di Indonesia lagi agak kurang gitu. Investor yang menentukan dari beberapa value atau seberapa besar kontribusinya itu kan mereka tuh salah satunya tarik itu uangnya, jadi otomatis nilai IHSG turun gitu. Pada narik semua ya? Ya anggapnya seperti itu kan ya. Karena kondisinya panik ya. Itu jadi aksi jual ya, jual gitu. Ya udah, otomatis tergerus kan. Itu beberapa faktor yang kita bisa kategorikan ya uncontrol gitu ya, karena kan dari luar. Nah, terus kemudian yang kedua tentunya adalah internal. Internal itu sebenarnya memang bisa kita kontrol, tapi karena suatu keadaan gitu ya udah, jadinya nggak bisa kita kontrol. Sesimpel kayak mau pemilu gitu ya, faktor ketidakpastian politik. Nah itu biasanya antara stagnan atau malah turun. Jadi kayak melihat gitu, ini nggak jelas nih, lagi mau pemilu, aku mending cabut aja lah. Ini uangnya gitu ya. Maksudnya beberapa investor gitu ya, baik dalam negeri ataupun dari luar ambil gitu. Karena ya masih menunggu nih siapa sih jadi presidennya nanti gimana nih gitu kan. Masih wait and see ibaratnya ya, lihat kondisinya ya. Terus nilai tukar rupiah gitu kan. Nilai tukar rupiah kan naik terus ya. Nah, itu juga sama. Iya, sekarang berapa, Cut? Udah 16.600. Iya, kemarin artinya, masih 16.400. Iya, artinya semakin naik ya. Kalau secara umum sih jadi agak turun ya nilai IHSG-nya, karena USD-nya makin tinggi, rupiah melemah gitu. Ya mudah-mudahan saja jangan sampai naik terus gitu. Cuman aku pikir jangan-jangan lama lagi 20.000 itu. Aduh, kayaknya harus mendekati sih. Iya, kayak mendekati. 20.000 rupiah loh, hanya $1 gitu. Waduh, udah. Ngerinya terjadi apa ya? Nanti. Kenapa rupiah itu nggak malah turun 11.000 gitu ya? Jadi kan keren gitu, menguat gitu nilai rupiahnya. Menguatnya pun hanya ratusan perak tuh dari kemarin ya. Gue perhatiin ya. Paling nambah 100.000, 100 perak, 200 perak kayak gitu. Iya, terus juga ada juga ya kebijakan dari pemerintah yang dikira itu nggak, agak aneh gitu ya. Ya mungkin versi pemerintah bagus, ini bagus kok kebijakan, tapi di mata investor tuh aneh gitu kayak. Ya misalnya kebijakan-kebijakan yang kurang suportif, ya mungkin bagus ya, tapi kayak makan bergizi gratis. Gitu. Itu kadang ya. Ya sebenarnya kalau secara program itu bagus ya. Cuma kan kita tahu sendiri ya kondisi ekonomi kita ya. Untuk eksekusinya tidak semudah itu gitu kan. Benar, itu. Terus ya yang tak kalah penting lagi kalau di internal ya kinerja dari emiten itu lagi buruk gitu. Misalnya katakanlah gitu ya. Ya karena kondisinya nggak bagus, misalnya perusahaan tekstil gitu kan. Wah, ternyata labanya turun. Ya udah turun. FMCG misalnya lagi nggak puasa, lagi masa-masa sepi, turun. Terus perusahaan-perusahaan misalnya nih ya kayak sawit, ternyata permintaan nggak besar nih, kinerjanya nggak bagus, daya beli masyarakat rendah, otomatis kan labanya turun. Itu juga ikut mempengaruhi kinerja dari IHSG gitu Om Henry. Jadi ya memang membuat IHSG anjlok itu banyak faktor ya yang terjadi ya, tapi memang yang paling ekstrim tadi sebenarnya faktor ekonomi global, terus saja di mana-mana COVID itu langsung turun. Kalau internal ya mengurangi jamaah kan nggak se ekstrim yang faktor eksternal ya, kayak huru-hara politik. Mungkin ya kalau misalnya katakanlah Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, lah itu kan kacau kan hubungan ini, terus mau perang itu anjlok tuh nilai ininya IHSG. Jadi faktor-faktornya memang lebih cenderung yang cukup ekstrim itu faktor luar yang bisa kita kontrol. Karena kalau dalam negeri misalnya katakanlah tadi kebijakan pemerintah atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk Indonesia itu masih bisa di switch gitu ya dengan mudah. Tapi kalau udah eksternal itu memang ya mau gimana lagi gitu. Tapi ya berbeda dengan emas gitu ya. Emas kalau misalnya kondisi ekonominya anjlok malah naik. Naik. Jadi ya nanti bisa kita diskusikan lagi lah ya. Nanti kita akan bahas soal emas ya. Karena memang emas ini unik gitu ya. Kondisi semakin jelek, dia akan semakin naik. Makanya kalau melihat kondisi saat ini beberapa bulan ya, baru awal bulan dari 2025 ya sampai hari ini
ngelihat harga emas naik tuh ya ada yang seneng ada yang takut ya. Kalau gue sebagai pemerhati emas agak ngeri dikit gitu kan. Karena tuh? cepet banget gitu kan. Ngeri ya? Ngeri. Karena kan artinya apa? Semakin dia cepat pertumbuhannya semakin ada sesuatu nih, mungkin kondisi ekonomi sedang buruk atau apa segala macam gitu kan. Itu yang jadi ukuran gitu loh. Pokoknya kalau ukurannya jadi dua ya. Kalau IHSG-nya turun jelas ngeri, ini nggak bagus. Tapi kalau Mas naik kondisinya ngeri nih. Gitu aja. Nah sekarang gue ada pertanyaan nih Cut ya. Dengan kondisi yang seperti ini kan beberapa orang panik gitu ya. Termasuk yang sudah pemain profesional atau yang baru-baru nyoba. Nah kira-kira apa yang harus mereka lakukan nih? Apakah mereka diam aja nunggu sampai nanti kondisi normal, atau ditarik nih saking paniknya gitu ya, tarik pindahin ke aset lain deh gitu? Kira-kira gimana tuh? Nah, sebenarnya gini Om Henry, ini kita langsung ngomongin cukup teknis tentang persahaman gitu ya. Biasanya orang-orang itu kan tipe invest di saham itu ada beberapa kategori ya. Yang modelnya dia istilahnya scalping gitu, yang setiap hari pokoknya jual beli. Ada juga swing, nunggu beberapa minggu gitu atau hari baru dijual. Ada juga yang memang dia adalah investor sejati, lama. Jadi pokoknya dia nggak peduli, naik atau turun dia beli gitu. Nah, jadi kalau melihat kondisi itu, tentunya kalau yang model swing tadi, sebagian orang itu sudah memasang yang namanya stop loss gitu. Jadi dia saham itu misalnya ada tahapan gini, pokoknya aku akan beli saham ini nih di titik ini. Tapi nanti kalau misalnya turun sampai minus 4%, otomatis aku jual. Jadi otomatis dia udah pasang namanya stop loss gitu kan. Ya itu ibaratnya dia menanggung ruginya sendiri ya? Iya, karena dia memang gini. Jadi gambarannya ya fitness ya. Ada kayak tahapan garis-garis gitu ya. Dari ini gampang aja. Dia di garis A gitu. Misalnya, oh kok nilainya menyentuh garis A, jadi biarin dulu. Tapi kalau udah ke garis B harus jual, rugi nggak apa-apa daripada nanti ruginya makin minus dalam gitu. Itu jual gitu. Nah gitu, jadi tergantung tadi, karena kan kalau misalnya di saham itu kan dia punya beberapa emiten atau beberapa saham gitu ya, itu dilihatin tuh. Tapi kalau misalnya tipenya itu scalping ya dia nggak peduli sebenarnya Om Hendri, mau IHSG turun, mau naik itu nggak peduli tiap hari. Nah tadi yang swing udah jelas ya. Terus ada juga tipe investor yang dia tutup mata, pokoknya aku punya uang nabung kayak emas, punya uang beli. Nah biasanya yang dia beli itu memang saham-saham yang bahasanya adalah saham blue chip gitu ya, saham yang bagus kayak ya bank perbankan besar gitu ya, emiten-emiten besar yang cukup stabil, itu dia sambil merem aja beli. Tapi itu beresiko nggak sih kalau yang model begitu? Karena kan beda nih, kalau emas kita merem aja nggak beresiko gitu ya kan? Sebenarnya gimana? Beresiko, tapi kan gini, emiten itu adalah faktor penentu ya atau penyokong dalam negeri. Artinya mereka berpikir ini kayaknya nggak bakalan rugi deh gitu. Sebenarnya kayak ya udah aku akan ini coba. Walaupun sebenarnya memang ada resiko dimanapun yang namanya usaha ya, karena saham itu kan perusahaan ya, itu pasti beresiko. Cuman dia berpikir positif karena gini, sebenarnya ketika mereka menginvestkan uangnya itu, dia kan ada naik turun ya, itu namanya capital gain ya. Jadi dia dapat selisih untung rugi. Itu dapat juga yang paling penting adalah dividen. Dividen itu ini Om Henry, misalnya punya uang, katakanlah dia kan rutin tuh nabung terus gitu ya, atau nginvest terus gitu, katakanlah udah dapat 100 juta, itu nanti dia itu dapat dividen. Jadi misalnya dapat cut off, oh pokoknya per tanggal ini berapa sih uang yang kamu investasikan, oh ternyata 1 juta, ternyata dia dapat dividen berapa persen, jadi otomatis dia dapat uang gitu, ngejar itu. Tapi memang kadang kalau dia lagi turun ya tetap turun, cuman dia modalnya gitu, ngejar dividen, makanya dia nggak terpengaruh, maupun naik turun dia tetap nambah terus gitu. Jadi faktornya banyak ya sebenarnya, nggak bisa nggak bisa dibilang ya, langsung cut. Benar, gitu ya. kalau dilihat kan ya itu beberapa macam ya. Kalau tadi istilahnya yang model scalping itu dalam hitungan jam langsung jual gitu, wah turun nih jual. Tapi ketika nilainya itu saham turun itu ya pasti sahamnya ada yang naik, jadi naik turun gitu, beragam banget di situ ya. Makanya kalau kondisinya seperti itu, tapi secara umum kalau pertanyaannya seperti itu gimana? Ya sebagian orang akhirnya jual gitu. Karena apa? Orang itu kan secara umum kan saham itu nggak harinya, yang bisa swing 2-5 hari 1 minggu. Kan tadi udah menentukan batasnya tuh. Berapa sih batas minimum yang aku harus jual? Misalnya dia menentukan minus 4%, ya udah. Otomatis kan kalau harga turun rata-rata pada turun umumnya ya, walaupun ada yang naik tapi umumnya turun, kena stop loss tadi, wah ini udah di ambang batas, udah akhirnya ya rugi. Tapi ruginya mereka itu sebenarnya nggak rugi karena apa?
meminimalisasi kerugian yang lebih besar gitu. Patokannya itu ya supaya nggak rugi lebih besar lagi. Iya, karena isinya ya sangat fluktuatif gitu. Nah, makanya mungkin aku cenderung balik nih, tadi kan sempat ngomong emas. Kalau emas itu bagaimana tuh? Apakah bisa jadi alternatif ya ketika seperti ini, Om Hendri? Jadi gini, kalau emas itu memang sangat bisa ya jadi alternatif karena dia itu sifatnya lindung nilai dan kayak tadi yang kita cerita ya Zat ya, soal COVID segala macam kondisinya lagi ada wabah seperti itu kan, di saat yang lain pada anjlok, mau saham, mau reksadana, mau apa segala macam, emas malah semakin tinggi. Udah gitu juga kayak harga emas ini sebenarnya patokannya itu nggak hanya satu ya, misalkan kayak kebijakan pemerintah kayak gitu ya, terus mempengaruhi harga emas itu enggak kayak gitu. Jadi ada banyak faktornya yang menyebabkan harga emas itu bisa naik ataupun turun, dan sepanjang sejarahnya juga kayak kemarin nih di konten-konten itu juga banyak, di konten kita ya banyak yang nanya ya, itu nanti harga emas akan anjlok nggak? Terus dengan naiknya yang tinggi kayak gini apakah nanti akan terkoreksi gitu kan harganya? Nah, kalau untuk menjawab seperti itu, ini sama lagi, kita balikan kayak waktu awal mulanya harga emas 1 gram itu masuk ke 1 juta rupiah. Nah, orang-orang kan juga akan pada waktu itu pada kaget juga kan, harga segini nanti bisa anjlok lagi nggak, turun ke 800.000 atau 700.000. Dan sekarang kita bicaranya fakta gitu kan, ketika naik terus seperti ini, malah dia turunnya itu nggak pernah kayak anjlok gitu ya, seperti mungkin kayak saham nih tiba-tiba drop gitu apa separohnya gitu kan, atau lebih dalam lagi. Kalau di emas malah itu nggak terjadi. Jadi sebenarnya ini bisa jadi salah satu alternatif ya. Makanya kan gue sampaikan juga nih Zut ke teman-teman Movitners ya, terserah mau investasinya apa aja, tapi tetap kita harus punya underlyingnya berupa emas gitu ya, untuk melindungi aset-aset kita ini nih ya. Kayak gini terjadi, pada bingung kan ya. Dan apa ya, kadang itu terkait dengan emas itu ada yang istilahnya orang-orang yang membuat statement yang kadang nggak menyesatkan. Ingat nggak Om Hendri waktu kita meeting di acara perbankan di Padang sama teman Om Hendri yang makan di kayak apa, makanan Thailand kita. Oh ya, oke. Ingat banget aku. Dia bilang, ini ingat ya, semuanya emas itu udah di titik paling tinggi, mending jual saja. Aku ingat banget waktu itu. Ternyata tidak terjadi Zut. Iya, tapi malah itu tambah tinggi. Iya, itu pede banget lah mikir. Jadi kalau ini ya mau Movitners ya, dia ngeluarin presentasi ABCD, iya kayaknya udah tinggi banget, itu jelas banget bilang jual. Ternyata malah naik itu. Yang udah datang dalam arti udah ngundangin ekspor, jual, taunya makin naik, rugi dong. Ya nggak inget ya, itu betul. Jelas banget loh. Itu jelas. Waktu itu tuh harga emas masih di bawah 1,5 nih kalau nggak salah. Ya iya, dia udah kayak ini jual. Sekarang mau 2 juta, yang jual kasihan tuh orang-orang ya, itu. karena kan tergantung Zut. Kemarin itu kan mereka jualannya produknya produk derivatif ya, ibaratnya bukan kayak pemain emas gitu loh. Jadi ya mereka akan menonjolkan itu, dan melihat harga emas waktu itu udah sangat tinggi, ini udah nggak bisa naik lagi, udah paling tinggi gitu kan. Makanya dengan PD-nya dia bilang jual gitu. Iya kan, aku ingat banget tuh. Nggak tahunya hari ini harga emas Antam sudah 1,8 juta. Iya, itu masih di bawah 1,5 kok. Berapa itu? 1,3 atau 1,2. Masih di bawah 1,5 waktu kita datang acara itu ya. Iya, nanti ini aja Menteri disuruh ngundang kita lagi, kita dengerin lagi orang tuh, dulu kamu ngomongnya apa nih? Kadang-kadang pengalaman itu juga menentukan ya. Artinya ya mungkin kita bisa sharing ya soal ini. Kita lebih banyak pengalaman daripada teorinya kayak gitu. Jadi makanya sekarang juga banyak yang bertanya lagi Zut, ini nanti gimana nih gitu kan, harga emasnya akhir tahun berapa paling tinggi gitu kan. Gue cuma bisa bilang akhir tahun itu mungkin paling tinggi itu di angka 1,9 sampai 2 juta. Oh, gitu ya kira-kiranya. Nggak tahu, kalau ternyata meleset berarti akan lebih tinggi lagi. 2, sekian mungkin ya. Nggak turun 1,5? Agak jauh Zut, agak jauh. Ya. Walaupun misalkan nanti akan terjadi turun, paling-paling hanya beberapa ribu gitu ya. Mungkin 50.000, 60.000 kayak gitu, atau gitu ya. Maksimum 100.000, tapi dia akan terus naik karena kondisi dalam negeri sendiri pun masih gonjang-ganjing. Gimana kan? Jadi gitu ya, Mas, itu memang naik terus ya. Jelas itu dari 500.000 itu nggak pernah dia turun lagi jadi 500.000 lagi. Berbeda dengan saham Om Hendri, dia misalnya nih katakanlah IPO itu pertama kali dia buka gitu ya, harganya 500 gitu ya, terus naik 1.000, nanti bisa turun lagi jadi 500, bahkan bisa lagi jadi paling rendah 50 rupiah gitu. Bisa kalau habis dong. Iya, tapi sahamnya saham yang istilahnya nggak begitu kuat gitu lah ya. Contohnya misalnya kayak dulu terkenal banget itu Asia gitu, namanya Bitel gitu. Itu kan
lumayan tinggi ya, tapi bener-bener sampai habis, sampai mau delisting itu. Sampai detailnya sudah Karyawannya nggak ada. tinggal 4 ada. Ternyata masih ada? karyawannya masih 4 ya. Aku Masih tanya, "Loh, masih ada ini? Iya nih kantor Bitel loh, bisa di Kemang kantornya." Aku baru tahu kan gitu. Nah, ada lagi saham yang ya istilahnya kalau Mendri lihat kemarin ya kayak Goto gitu ya, pembukaan di 200 gitu, naik 400 juga turun, sekarang di bawah 100 gitu kan. Nah kayak gitu jadi kan ngeri. Artinya apa? Saham itu kalau tadi aku bilang yang bukan blue chip itu ya jangan sampai berlama-lama gitu. Nah makanya muncul pertanyaan nih, apakah yang di saham itu pindahin aja dia total ke emas gitu? Total Gimana? disikat ke emas Iya, semua ya. aku misalnya, wah aku nabung ini di saham 20 juta, sekarang tinggal 5 juta nih, bangkrut nih, aku ambil aja lah. Gimana tuh? Pertama sih gini Zut ya, mungkin yang mesti teman-teman pahami adalah antara saham dengan emas ini karakternya beda gitu ya. Kalau saham tuh ya mungkin kita bisa cari uang cepat gitu ya, tapi kalau emas itu kan nggak bisa cari uang cepat. Nah mungkin kalau yang bisa gue sampaikan adalah proporsionalnya aja kita atur. Jadi misalkan yang tadinya di saham itu kalau gue ya aturnya tuh 60% lah misalkan untuk dimainkan di situ. 40%-nya adalah emas. Emas untuk mengcover segala resiko-resiko yang terjadi. Jadi sebenarnya Gak kebalik perlu. Henry. Malah sahamnya besar ya porsinya ya. Tergantung balik lagi profil resikonya orang ya. Kadang-kadang kalau yang udah pemain saham kan mereka punya profil resikonya yang high risk gitu kan. Kalau yang high risk kalau kita sikat semua ke sini dia jadi nggak nyari duit dong gitu kan. Iya. Jadinya hanya Iya. cover standar aja. Nah kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak perlu sampai kayak kita total seperti itu ya. Jadi budget kita ya udah mulai alokasiin aja. Kan tadi juga ada beberapa teknik-tekniknya ya Zut ya, yang udah lo sampein. Kalau menurut gue sih kalau yang pemainnya sudah memang biasa main di situ ya udah 60-40. Jadi memang porsinya itu harus tergantung profil resiko seseorang ya. Ada 80-20, 60-40, 50-50 gitu ya. Betul. Nah, sekarang gimana nih Om Menteri? Kalau misalnya nih, kan aku misalnya ya terbiasa main di saham, terus kayaknya aku porsinya mau banyakin deh di emas karena saham sangat fluktuatif dan aku mengalami kerugian. Nah, itu cara memulainya untuk investasi emas itu seperti apa? Nah, cara memulainya tuh simple ya Zut ya. Sering gue sampaikan di konten-konten sebelumnya gitu ya. Jadi kalau gue tuh patokannya cuma 2 nih sebenarnya ya. Jadi antara kita masukkan di emas digital atau emas fisik. Jadi gue kategori ini gini, kalau emas digital buat kita yang budgetnya masih pas-pasan gitu. Misalkan nggak cukup 1 gram atau kita cuma ratusan ribu lah emas digital aja. Nah, terus juga kalau kita yang tadi pemain saham duitnya lebih banyak gitu kan, beli aja emas fisik. Karena gini, kalau emas fisik itu harga per gramnya semakin murah kalau dia beli di gram besar gitu ya Zut ya. Jadi nanti bisa dapat selisih keuntungan yang lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Jadi yang patokannya 2 itu aja. Dan biasanya gue juga suka sampaikan ada kayak cicilan emas yang gak usah lah ya kalau yang memang kita uangnya ada gitu. Karena kalau cicil kan kadang ya memang ada plus minusnya, tapi kita jadi kayak punya beban gitu loh, beban untuk membayar cicilan setiap bulan seperti itu. Jadi patokannya 2 aja, emas digital, emas fisik, itu aja yang bisa teman-teman gunakan. Tapi kan gini ya, misalnya kan anggaplah mau fitness itu rata-rata yang mengincar yang nilainya kecil atau emas digital. Bisa nggak sih meyakinkan kalau aplikasi kan nabungnya kan pakai aplikasi karena digital gitu ya? Itu terpercaya nggak? Takutnya nih nabung terus dapat katakanlah 20 juta, tahu-tahu si aplikasinya ini bangkrut terus gimana gitu? Ya. Kayak gitu nggak? Gimana tuh? Ya memang untuk antisipasi yang seperti itu kita bisa ngelihat dari ini Zut. Kan di kolom komentar suka nanya tuh, di Brimo aman nggak? Di Dana aman nggak? Jangan lihat Brimo sama dananya, tapi lihat supportnya dari mana aplikasinya. Misalkan aplikasinya Treasury, aplikasinya Laku Emas misalkan. Nah mereka itu cek sudah berizin Bapepti atau belum. Kalau sudah berizin Bapepti itu udah relatif aman. Jadi kayak nanti yang terjadi misalkan perusahaannya bangkrut atau apa ya itu udah diatur oleh pemerintah. Bagaimana caranya jika itu terjadi, uang nasabah atau tabungan emasnya nasabah itu aman dan bisa kembali lagi. Jadi sebenarnya mereka itu kayak ada, kalau di bank kan jaminan lembaga penjamin simpanan gitu ya. Ya. Kalau itu berarti lembaga penjamin simpanan juga gitu. Sebenarnya bukan lembaga penjamin ya, tapi Bapepti ini memastikan bahwa perusahaan yang menyelenggarakan emas digital ini memang benar-benar kompatibel gitu loh. Maksudnya apa ya? Mereka memang benar-benar layak Layak ya. layak untuk menyelenggarakan itu. Nah,
untuk dikatakan layak itu juga ada beberapa syaratnya Zud. Misalkan kayak biaya setor modal, terus alur penyimpanan emasnya gitu kan, terus cadangan emas mereka berapa, itu diatur semua. Jadi supaya ketika nanti perusahaannya bangkrut atau bagaimana, uang mereka itu tetap aman, tetap kembali lagi gitu. Intinya berarti tadi lihat yang sudah ini disahkan sama Bapepti Ya, gitu sudah ya? izin Bapepti aja itu udah relatif aman kok. Oh, berarti, nah itu benar. Jadi memang aku juga baca beberapa komentar, bahkan ada yang bilang, aku mau nabung emas digital, terus ada yang komen, emas fisik aja ngapain emas digital? Ya memang emas digital juga aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Apalagi Jadi sekarang sebenarnya sudah ada kontrolnya gitu dari pemerintah. Beda kayak waktu awal-awal dulu masih tahun 2014-15 gitu ya. Itu belum ada kontrol ya. Memang pernah ada salah satu kasus yang emas digitalnya bermasalah dan ada beberapa uang nasabah juga yang tidak kembali kayak gitu. Tapi sekarang itu udah diperbaiki dan gue yakin sih dengan regulasi yang ada seperti ini, karena dulu juga pernah kita ini gue datang langsung lah ya, meeting segala macam, cari tahu kayak gitu ya. Ini sekarang udah dibuat lebih aman lah untuk nasabah kayak gitu. Karena dulu kan ingat banget, kalau ini agak lompat konteksnya ya, terkait dengan, ingat ya yang dulu namanya robot trading. Nah tuh beda Robot trading itu kayak ini bener-bener itu sampai ratusan juta loh, ya, karena kan gini, itu. orang kita itu cenderung senang dengan hal-hal yang enak. Jadi robot trading itu kan langsung kayak menghasilkan uang sekian kayak gitu kan, berapa melipat gandakan uang. Ya makanya kan kayak di negara kita kayak judi online aja besar loh di sini. Kalau mau dicari datanya kita mungkin paling besar gitu. Nah, jadi gitu Moviters ya. Intinya kalau cara investasi emas, yang penting ada uangnya ya boleh pindahin tadi ya, boleh, tapi boleh. Tergantung dari Moviters sendiri sih. Cara memulainya kalau Mas lebih simpel lah, nggak perlu liatin ini itu teknikal, nggak ada, tabung aja ada uang. Kalau saham ada teknikalnya, nggak bisa main langsung jual semua gitu ya. Betul, tadi memang mau agak santai, pendapatannya pelan ya, sama kayak Mas kan, dia nabung terus jam tapi ya itu pelan gitu. Nah, gimana Zat? Aduh, anginnya kenceng banget. Waduh. Kalau lanjut. Oke. Kenceng banget ini ya. Sorry ya kalau suaranya kresek-kresek ya. Angin kenceng banget di sini nih, teman-teman. Iya, benar nih. Jadi kita udah sampai sesi terakhir nih Zat ya. Kira-kira kesimpulan dari bahasan kita apa nih hari ini? Sebenarnya yang pertama tadi kan terkait IHSG gitu ya. IHSG itu ya kesimpulannya kalau lagi turun memang secara umum orang mulai menarik sih, artinya mengambil saham-saham itu. Tapi ada juga yang ketika turun itu memanfaatkan keuntungan, dia cari saham-saham yang micin-micin yang mahalnya mereka beli. Jadi ada dua pilihan ya. Tapi tentunya yang paling jelas adalah ketika mau fitness investasi di emas, jangan diambil. Nah, itu dia, jangan diambil itu kalau udah bener-bener misalnya nih ya lagi PHK, nggak punya uang, pokoknya udah kondisi yang berat, harus jual. Iya. Baru itu. Kalau nggak, biarin aja sampai mungkin tahun 2050, nah jadi berapa juta nanti. Gitu. Terus yang terakhir adalah tadi harus melek investasi. Artinya memang jangan menaruh investasi pada satu jenis saja, harus diversifikasi. Ya boleh ada saham, ada emas, ada reksadana. Ya kalau mau teman-teman bisa juga kripto gitu. Jadi memang diversifikasi dengan porsi yang tadi dibagi-bagi gitu. Karena nggak mungkin kan satu ditaruh di satu tempat yang sama. Bahkan mungkin kalau yang mau main aman ya sudah di deposito gitulah ya. Ya bebas gitu. Jadi kesemuanya seperti itu sih Om. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari bahasan kita ini bisa memberikan insight baru ya. Banyak manfaat untuk teman-teman semua. Oke. Thank you teman-teman. Nanti misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada pendapat lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di konten menarik kita berikutnya hanya di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah. Saham kalau Om Hendri ingin detail gitu ya. Aduh, nggak kuat Om Hendri. Untung jatuhnya ke situ.